Tomorrow's summit will take place in Washington, D.C., but in... Shave pennies on the dollar. Honey, I'm not a murderer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Kali ini kita akan melihat bagaimana seorang penembak jitu atau sniper legendaris bernama Thomas Beckett dan putranya Brandon Beckett. Tapi kini Brandon Beckett sedang dalam kejaran CIA, tentara Rusia, dan seorang pembunuh terlatih Yakuza dengan keterampilan sniper yang tak kalah tajam. Sebelum ke filmnya, alangkah baiknya jika kalian mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita ke filmnya yang berjudul Assassin Sniper N. Check this out. Diawali dari seorang penembak jitu bayaran Yakuza yang ditugaskan untuk menembak seorang pengusaha yang bernama Bruno Diaz. Akhirnya para CIA bergerak untuk menangkap seorang anggota pasukan elit yang diduga dialah yang menembak Bruno Diaz. Dia adalah Brandon Beckett, penembak jitu yang ahli dalam memegang sniper. Brandon ditangkap karena ditemukannya DNA rambut miliknya. Dia pun ditangkap di rumahnya oleh anggota elit lainnya. Di sisi lain, si nona Yakuza yang hendak mencelakai Brandon akhirnya urung karena Brandon telah ditangkap duluan oleh CIA. Setelah ditangkap, Brandon lalu diinterogasi oleh atasannya yaitu agen Franklin. Sir, I'm on leave for the first time in 5 years. What in the hell are you talking? Where were you Tuesday? 7:32 p.m. Your father was on a mission in Costa Verde. Things went bad. Di tengah interogasi, datang seorang pria yang bernama Jack Rosenberg atau Jero, yaitu agen keamanan dalam negeri. Jero hanya mencari fakta tentang penembakan Bruno Diaz dan tidak menyalahkan Brandon sebelum fakta yang ia kumpulkan lengkap. Setelah selesai diinterogasi, Brandon lalu dipindahkan ke suatu tempat yang dimana di perjalanannya Brandon dan anggota lainnya yang sedang mengantarnya dihalau oleh sekelompok penembak bayaran dan satu orang sniper Yakuza. Mereka dibayar untuk mencelakai Brandon supaya kematiannya seolah-olah karena kecelakaan. Dan ternyata Brandon pun selamat dan berhasil kabur dari bidikan sniper Yakuza. Franklin yang dikabari bahwa Brandon kabur malah menuduh Thomas Beckett yang tidak lain ayahnya Brandon Beckett merencanakan semuanya. Brandon dan ayahnya pun menjadi target pengejaran oleh Franklin. Di tempat makan, agen Jero mendatangi seorang yang bernama Tuan South, yang dimana dalam kejadian penembakan dia berada di situ. Zero pun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penembakan Bruno Diaz. I'm a personal friend of the trade minister, and I look forward to what the future Diaz. No. I just want to know what you're doing there. Our merger with Ficus Industries. No, All the money, someone didn't want to pay full price. Di sisi lain, Brandon yang menjadi target pengejaran akhirnya muncul di sebuah parkiran dan ia hendak mencuri mobil untuk kabur. Naasnya, Brandon dipergoki oleh polisi yang berjaga di parkiran tersebut. Brandon pun kabur dan masuk ke satu mobil yang ternyata ada seorang pemuda di dalamnya. Pemuda itu pun langsung disuruh menggas mobilnya oleh Brandon.
Setelah dirasa sudah cukup jauh, Brandon pun menurunkan pemuda itu dan mencuri mobilnya. Start walking. I'll turn. Balik ke Zero. Dia mendatangi perusahaan yang dimana dia mencari Josh Strayhorn, seorang akuntan, dan malah bertemu dengan agen keamanannya, yaitu Dark Phoenix, bisa disebut si hantu. Sedikit info, Dark Phoenix yaitu mantan pasukan batalion yang bernama asli Selsan Clark McConnell, yang mana dia satu anggota dengan Brandon Beckett. Dijuluki si hantu karena dia dinyatakan meninggal dalam pertempuran. Di sisi lain, Brandon yang sedang dikejar-kejar oleh CIA dan penembak Yakuza. Dia masuk ke hutan tempat ayahnya tinggal. Akhirnya mereka bercerita satu sama lain tentang masa lalu mereka dan bercerita tentang masalah yang dihadapi Brandon. The missing finger isn't enough of a handicap. It's tough, Dad. I don't think I could have bounced back from something like that. I was in a knife fight in Calcutta once. Cambodian border. It was the Nam. Balik ke Zero yang sedang mencari fakta. Zero memaksa korban yang selamat dalam baku tembak dengan anggota CIA. Untuk bicara siapakah yang menyuruhnya dan alhasil, Zero hanya tahu sedikit informasi tentang orang yang membayarnya. Zero yang mencari Josh Strayhorn akhirnya bertemu di sebuah parkiran dan menanyai beberapa pertanyaan. Zero pun segera menanyai tentang apa yang dicurigainya, yaitu tentang Phoenix dan Bruno Diaz. Josh pun bercerita panjang lebar di depan Zero. Okay. It's gone. Here, it's gone. The fluctuating price made it easy for me. This crazy plan. I refuse to get involved. Then Di hutan tempat tinggal Thomas Beckett, Franklin menyuruh anggotanya untuk menangkap Brandon dan ayahnya hidup-hidup. Thomas pun mengetahui pergerakan mereka. Brandon disuruh pergi duluan lewat jalan rahasia yang Thomas buat. You follow this tunnel. We'll do a hike. You can take the man out of the Marine Corps, but you can't. Tidak disangka para tentara Franklin dibuat kaget dengan penembak sniper yang menjatuhkan satu persatu anggotanya. Franklin pun tambah kesal, karena pasti Brandon lah yang menembak dari kejauhan. Karena Brandon diketahui sudah tidak ada di rumah ayahnya. Ternyata, yang menembak mereka adalah Yakuza, yang tidak lain mempunyai misi menghabisi Brandon. Thomas dan Brandon pun langsung siaga dan mencari dari mana arah letusan sniper tersebut. Dan disinilah keahlian mereka dalam menembak diuji. Shot. Shinona Yakuza ini berniat ingin kabur dari Brandon dan ayahnya. Tapi Brandon terus mengejarnya sampai Brandon dan Shinona ini beradu silat. Thomas yang bergegas membantu Brandon akhirnya bisa menangkap Shinona Yakuza ini. Thomas dan Brandon menyerahkannya pada Franklin, yang akhirnya Franklin meminta maaf bahwa selama ini dia salah pada Brandon dan ayahnya. Yeah. What do we know? Who wanted Bruno? Balik ke Zero. Di dermaga, Zero menanyai seorang pengemudi kapal tentang pelanggannya yang selalu menyewanya untuk pergi ke pulau. Dan akhirnya Zero menyelidiki sampai ke pulau yang dicurigainya. Zero pun mengendap-endap masuk ke villa yang belum ia ketahui milik siapa dan akhirnya dan Zero pun ketahuan dan langsung terjadi adu ilmu antara Zero dan Phoenix. Easy, Drake. Zero pun ditumbangkan dan akhirnya dia KO. Setelah kalah, Zero malah diberi tawaran oleh Tuan South supaya ikut bergabung dengannya. Karena dengan begitu Zero akan diberi bayaran uang yang banyak.
Franklin yang sudah mengetahui niat busuk South dan Phoenix langsung membuat rencana untuk menangkap mereka, serta membuat kesepakatan dengan Shinona Yakuza supaya bisa melancarkan misinya. Shinona Yakuza akan dibebaskan dari tuduhan jika dia mau bekerja sama dengan CIA, dan Shinona Yakuza pun setuju. U.S., your offenses will be expunged. All immunity. He has to trust you, or at least sense that you're pissed off. Brandon yang siap menjadi umpan akhirnya langsung menjalankan misi untuk menangkap Phoenix dan South dengan syarat ayahnya harus ikut dalam misi ini. Franklin menyetujuinya dan langsung menuju ke tempat South. Di pila tempat South berada, Shinona Yakuza berakting seolah dia ingin menyerahkan Brandon kepada Phoenix. Thomas pun bersiap-siap jikalau anaknya dalam masalah, dia akan langsung menembaknya dari kejauhan. I never told you Beckett nicer. Here, give me yourself, you worthless piece of shit. Give me Beckett. Get inside. Setelah masuk ke pila, Phoenix pun merasa ada yang janggal. Lalu ia pun langsung menembak Shinona Yakuza dan bertarung dengan Brandon. Di sini Thomas yang bertugas menjadi penembak jarak jauh sangat dibutuhkan oleh anaknya. Thomas pun mulai membidik dan akhirnya dor. You did what you had to do. Just like... What the hell are you talking to? Phoenix pun langsung terkapar. Jero yang diselamatkan oleh si Nona Yakuza langsung mengejar South, yang pada akhirnya South tertangkap oleh Nona Yakuza ini, dan misi pun berhasil. Si Nona Yakuza dan South ditangkap dan diamankan. Di bagian terakhir, si Nona Yakuza dipertemukan dengan Zero lagi, dan Zero memberitahu bahwa pesawat yang harusnya membawa dia pulang ke Jepang telah berangkat. Si Nona Yakuza pun tersenyum karena itulah yang dia mau. Dan sekian film ini saya review. Oke, semua hal yang perlu kita ambil dari film ini adalah jangan ragu, jangan bimbang ketika kita mempunyai keahlian atau sesuatu yang dituju. Janganlah berpikir untuk berhenti, buatlah mereka percaya bahwa kita bisa. Oke, sekian untuk semuanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.